Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mama Harayan. Aku akan sharing tentang videoku terbaru. Seperti biasa, aku akan mulai sharing video ini dengan menuliskan bacaan basmalah. Biar video aku ini berkah, khususnya buat aku yang bikin dan umumnya bagi semua yang melihat video ini. Aku mau ngasih judul video ini anggaran bulan Juli 2021. Anggaran kali ini agak berbeda ya teman-teman, karena aku punya sesuatu kewajiban. Jadi kita lihat video ini sampai beres ya teman-teman. Kita kan nggak tahu ya setiap bulannya itu ada pengeluaran apa, meskipun sudah dicatat, tapi ya semua karena Allah ya. Apapun itu kita harus terima dan bagaimana kita menyikapinya. Nah, untuk bulan Juli kali ini aku seperti biasa dapat income itu 3 juta ya teman-teman, dari gaji suami. Income ekstra aku belum ada. Aku tulis biasanya nafkah suami itu 3 juta rupiah. Kebenaran bulan kali ini aku itu punya kewajiban, punya hutang. Kenapa aku punya hutang? Karena ini perlu banget untuk tambahan sesuatu hal. Jadi aku ngambilnya untuk utang aja, dan aku bisa lunasinya setelah gajian. Nah, ini utang aku 700.000. Kenapa harus lunas langsung? Karena aku kan nanti bulan depan beda lagi anggarannya gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu berat. Jika kita ada rezekinya, kita harusnya lunasi hutangnya secepatnya. Setelah hutang, aku ambil uang atau anggaran untuk tabungan dulu ya teman-teman. Ya, meskipun tabungan setiap bulan itu ada, tapi juga anggaran darurat juga selalu ada. Ya nggak apa-apa, yang penting saya nabung ya teman-teman. Ditabung itu 500, kemudian hutangnya itu 700, sehingga sisa dari 3 juta itu 1.800.000 ya teman-teman. Apa cukup enggak 1.800.000 sebulan? Nah, kalau itu gimana cara kita mengelolanya aja ya teman-teman. Untuk itu aku sharing videonya supaya ini menjadi gambaran untuk ibu-ibu rumah tangga yang punya sisa segini uangnya, tapi harus tetap mengelolanya dengan baik dan semuanya tercukupi. Oke, kita lihat sisanya yang 1.800.000 ini aku pos-posin kemana aja. Pertama, aku tulis dulu untuk keperluan tetapnya ya teman-teman, karena ini yang harus ada setiap bulannya. Mungkin akan dikurangi sedikit-sedikit anggarannya, tidak seperti bulan kemarin. Yang pertama, aku ambil dulu untuk dana untuk sedekah ya. Sedikit atau banyaknya uang kita tetap kita harus sedekah, karena itu menurut aku itu pencuci rezeki kita ya teman-teman. Kedua, aku juga anggarkan untuk belanja bulanan. Ketiga, untuk gas dan galon. Keempat, untuk iuran. Aku kan tinggalnya di komplek, jadi ada iuran bulanan. Kemudian untuk skincare ya, skincare itu bisa masuk jajannya aku juga, kosmetiknya aku, ya nafkah lah buat mamahnya. Nah, kemudian ada jajan anak, terus untuk les anak, karena sekarang lagi masa pandemi, jadi anak aku belum mulai sekolah, dilesin aja. Yang terakhir untuk keamanan dan lain-lain. Nah, aku akan isi berapa
nominalnya walaupun berkurang sedikit tapi nggak apa-apa, itu masih mencukupi ya teman-teman. Nah, sedekah aku isi dengan uang 100.000. Kemudian belanja bulanannya 300.000. Untuk gas dan galon aku satuin aja semuanya jadi 150.000. Untuk iuran 50.000. Untuk skincare-nya 100.000. Untuk jajan anak 300.000 karena anak itu harus jajan, dia nggak tahu aku punya atau nggak punya uang, anak harus jajan. Kemudian untuk iurannya 50.000, untuk keamanan dan lain-lain 50.000, sehingga kalau dijumlah semuanya jadi 1.100.000 ya teman-teman. Dari awalnya 1.800.000 kepake 1.100.000. Nah, sisanya 700.000 teman-teman. Gimana ini? Lanjut tonton terus ya videonya sampai beres teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya aku sudah bikin dulu kalender di bulan Juli ya teman-teman, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, karena bulan Juli itu 31 hari. Aku kan jatah 700.000 ya, aku bagi itu per 3 hari, berarti per 3 hari itu 70.000. Kan sebulan itu 30 hari ya teman-teman, berarti kalau 30 dibagi 3 itu kan 10, berarti kita bisa ngitungnya 10 kali 70.000 itu menjadi 700.000 ya teman-teman, sehingga 700.000 ini akan cukup dalam sebulan untuk beli sayur dan lauk ya teman-teman. Supaya gampang mengingatnya, aku akan kasih warna-warna berbeda di per 3 harinya di kalender. Nah, kita misalkan 3 hari pertama itu menggunakan warna biru. Jadi kita tahu ya teman-teman, ini 70.000 itu 3 hari. Kemudian 3 hari kedua dengan warna kuning. Begitu selanjutnya dengan warna-warna berbeda, sehingga kita tidak akan nombok, kita tidak akan bingung, kita juga masih bisa mengancang-ancang kalaupun sewaktu-waktu sayur dan lauk pauk itu akan habis sebelum waktunya gitu ya teman-teman. Jadi kita terorganisir dengan 70.000 per 3 hari ya teman-teman. Insya Allah semuanya juga akan cukup kalau kita itu selalu bersyukur dan qanaah akan nikmat yang Allah berikan ya teman-teman. Jadi jangan khawatir berapapun anggarannya, kalau kita kelola dengan baik, kalau kita konsisten, insya Allah kita akan tetap aman dalam segi keuangan. Oh ya teman-teman, ini kan nanti akan sisa 1 hari ya. Di bulan Juli ini kita insya Allah akan melaksanakan Lebaran Idul Adha. Jadi pas sekali anggarannya itu akan lebih 1 hari. Nah, ini dia kalender yang sudah aku warnain 3 hari ya, sehingga kita lebih gampang melihat dan mengecek keuangannya. Kemudian aku akan isikan nominal-nominal ini ke dalam dompet disiplin. Nah, kali ini aku udah beli dompet disiplinnya ya teman-teman. Tujuannya kan kalau waktu itu kalau pakai amplop, pakai tempat itu amplopnya suka gampang rusak. Kemudian kalau pakai dompet itu terlalu banyak makan tempat. Nah, untuk itu aku inisiatif beli aja dompet disiplin, sehingga dompet ini bisa menyimpan uang-uangku dengan aman ya teman-teman, tidak gampang rusak. Nah, aku masukin semua yang telah ditulis nominal-nominalnya, masukin ke tempat-tempat dompetnya yang sebelumnya aku udah kasih nama di atasnya, jadi tidak akan tertukar mana untuk belanja, mana untuk sedekah gitu ya teman-teman. Menggampangkan kita
dalam mengatur dan menyimpan uang kita ya. Nah, aku percepat aja ini cara menyimpannya. Ini mudah sekali ya teman-teman. Kita tinggal masukin aja uangnya. Jadi terlihat rapi uangnya dan tidak akan bercecer kemana-mana ya teman-teman. Nah, setelah beres aku mengisikan uang-uangnya. Nah, tadi kan aku ada hutang ya teman-teman, 700.000 yang udah tadi aku anggarkan ya teman-teman. Bisa kita simpan terpisah di dompet disiplin, ataupun kalau misalkan kita takut tercampur dengan anggaran yang lain bisa juga. Ini udah mulai rapih ya teman-teman, tapi aku pindahin aja ke tempat yang lain biar gampang nanti ngambilnya. Oke, aku ambil aja dompet yang lain biar tahu ini untuk bayar utang. Aku masukin aja ke dompet yang ini, aku tutup yang rapi dan aku simpan. Nah, ini sisanya untuk beli sayur dan lauk ya teman-teman. Ya tadi yang 700.000 sebulan, 70.000 per 3 hari. Nih misalkan ya, aku ngambil dulu uang 70.000. Nah, dengan 70.000 ini maksimalkan untuk bisa beli bahan makanan untuk 3 hari ya teman-teman. Itu pinter-pinternya kita aja, kita mau masak apa dengan 70.000 ini. Sedikit ataupun banyaknya kan tergantung kita ya teman-teman. Terus aku masukkan aja ke dompet disiplin juga. Ini sudah tahu ya untuk sayur dan lauknya, 700.000 dalam sebulan. Nah, ini sudah beres semuanya, aku tutup. Nanti kalau misalkan aku butuh tinggal ambil aja sesuai dengan pos-posnya ya teman-teman. Seperti biasa, setelah aku bikin video, aku selalu buat kata-kata yang memotivasi aku dalam bagaimana caranya mengatur keuangan rumah tangga. Karena kita harus banyak-banyak mengingatkan diri pribadi ya teman-teman. Nah, quote yang sekarang aku dapat dari salah satu media online yang bunyinya, memang rezeki sudah diatur Allah, namun cerdas dalam mengelola keuangan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, syukur ini akan meningkatkan rizki yang telah Allah berikan. Jadi kata-kata ini mengingatkan aku agar selalu senantiasa bersyukur ya teman-teman. Segimanapun dapatnya rizki aku, walaupun misalkan nafkah dari suami itu sudah ada tiap bulannya, tapi ada aja keperluan yang harus dikeluarkan. Nah, bagaimana caranya? Kan kita juga tetap urusan rumah tangga harus tercukupi, dan keperluan mendadak pun mau tidak mau kita juga harus membereskannya. Jadi pintar-pintarnya aja kita dalam mengatur keuangan ya teman-teman. Semua hal itu nggak bisa dihindari, tapi harus kita jalani. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Ada dan tidak dalam posisi seperti ini, kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.